Shalom. Pembacaan dan perenungan kita di saat ini terambil dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema perenungan kita di saat ini dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ialah persiapkan hati, sambutlah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan anugerah hidup oleh Tuhan dengan segala karya dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Tapi juga kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita ada di bulan Desember ini dalam ibadah-ibadah menyambut Natal sampai pada perayaan Natal di tanggal 25 Desember nanti. Bahkan kita berada di minggu-minggu Advent, dari minggu Advent pertama sampai keempat. Sehingga saudara-saudara di bulan Desember ini terasa atmosfernya agak berbeda dari bulan-bulan yang lain. Kita melihat di rumah-rumah, di gedung gereja, di jalan-jalan, di perkantoran, di pusat-pusat perbelanjaan, bahkan di mana saja ramai dengan penataan ornamen Natal yang indah. Berbagai persiapan sangat diupayakan dalam merayakan hari Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dimulai dari persiapan makan minum, baju, sepatu, style, gaya kita dan sebagainya. Nah, inilah realitas kehidupan orang Kristen yang terjadi di setiap tahun di bulan Desember. Sebenarnya tidak menjadi masalah kita mempersiapkannya, karena itu hak setiap pribadi. Karena rasa antusias, euforia, dan juga sudah menjadi tradisi, kebiasaan di bulan Desember dalam merayakan hari Natal. Tapi saudara-saudara, yang mau disampaikan dalam berita Natal dimulai dari minggu-minggu Advent yang pertama sampai keempat pada masa parusia ialah bukan persiapan lahiriah yang menjadi utama. Dan jangan sampai persiapan lahiriah ini menggeser apa yang menjadi esensi atau makna atau yang utama dari penghayatan di minggu-minggu Advent sampai pada perayaan Natal di tanggal 25 Desember nanti. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Advent ketiga ini, lewat bacaan kita saat ini, mari kita melihat konteks penulisan kitab Markus, yakni ketika orang percaya diperlakukan dengan sangat kejam, mengalami penindasan,
tekanan, mereka disiksa, bahkan dibunuh oleh pemerintah Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Mereka dipaksa harus menyembah kaisar. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh. Sehingga mereka mengharapkan ada Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka. Sehingga keadaan itu dipulihkan. Nah, Mesias adalah yang diurapi. Dialah Yesus Kristus. Nah, penulis Markus memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah yang harus disembah dan ditinggikan. Dan sebelum kedatangan Yesus Kristus, didahului dengan utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan akan kedatangannya. Dialah Yohanes Pembaptis, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 3. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berseru, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Kita melihat, saudara-saudara, daerah pelayanan Yohanes Pembaptis yaitu di padang gurun. Padang gurun adalah lambang penderitaan, kekeringan, seperti jauh dari kehidupan yang layak. Tapi Yohanes menjadikan tempat itu menjadi tempat pelayanannya, dan di padang gurun itulah ia menyerukan seruan pertobatan dan ajakan untuk memberi diri dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti dalam bacaan kita di saat ini. Nah, saudara-saudara, berita tentang pertobatan yang diserukan, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini menggemparkan dan menggerakkan hati banyak orang, sehingga orang-orang dari Yudea dan Yerusalem datang mengaku dosa dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kemudian, saudara-saudara, kita melihat juga di sini Yohanes Pembaptis tampil dengan pakaian jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Ini gambaran pakaian yang sering dipakai di padang gurun, dan juga pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin. Yohanes Pembaptis tampil dengan sederhana dan apa adanya. Dan bukan cuma pakaiannya yang sederhana, tapi makanannya sangat-sangat sederhana, yakni belalang dan madu hutan. Jadi artinya Yohanes Pembaptis tidak terlalu fokus pada tampilan secara lahiriah, karena yang paling penting baginya berita tentang kedatangan Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu tersampaikan dan mendarat tepat pada hati orang-orang yang ada saat itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita berada di perayaan Minggu-Minggu Advent, bertolak dari firman Tuhan yang hakiki, yang adalah sebuah kebenaran, yakni makna utamanya ialah bagaimana kita mempersiapkan hati ini di masa parusia ini, masa penantian kedatangannya kembali, juga dalam merayakan Natal Yesus Kristus. Kalau hati kita sudah benar-benar siap, hati kita tertuju, terfokus pada Yesus Kristus, maka itu akan nampak pada kesiapan kita dengan tampilan apa adanya dalam kesederhanaan. Karena saudara-saudara, apalah artinya segala sesuatu yang kelihatan, yang kita persiapkan dengan mewah, dengan meriah, tapi hati ini masih ada penyakit hati yang belum beres. Di antaranya hati ini masih dipenuhi dengan kebencian, masih ada dendam,
masih ada iri hati, dengki, amarah. Hati ini masih mereka-rekakan yang jahat terhadap sesama. Masih tersimpan akar pahit. Sehingga hubungan suami istri berselisih paham, bertengkar, nyandak baku bicara dengan waktu yang lama, berbulan-bulan. Tapi juga ada dengan hitungan tahun. Nyandak bercerita, tinggal satu rumah. Kemudian relasi orang tua dengan anak yang tidak harmonis. Kehidupan dalam persekutuan jemaat terjadi gesekan. Sehingga hal demikian bisa memicu terjadinya perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Bahkan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat tidak terjalin dengan baik. Nah, firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia. Tapi hati ini memiliki peran yang sangat penting dalam diri kita. Hati ini menjadi master control pada diri manusia. Baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Mungkin ada orang yang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hati inilah yang menentukan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita memang berefleksi dari tema perenungan kita di saat ini, yaitu persiapkan hati untuk menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sehingga saudara-saudara, jika hati kita bersih, bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, bersih pula perbuatan kita. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak menjaga hati. Di antaranya, Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Hawa terjebak dalam rayuan iblis sehingga dia tidak mampu menjaga hatinya dan dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kemudian Kain seorang yang panas hati. Kain punya iri hati, punya kedengkian yang amat sangat melekat dalam hatinya. Sehingga dengan hati yang panas, dengan rasa iri hati itu, dia membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Kemudian Saul, hatinya juga panas, dia tak mampu mengendalikan hatinya. Karena kekuasaan, jabatan itu beralih kepada Daud. Daud menggantikan posisinya menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Sehingga Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Injil Matius pasal 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi memang jelas sekali firman Tuhan sampaikan, kalau ada orang yang punya kata-kata kasar, perkataannya selalu menyakiti, perkataannya tidak mengandung damai, perkataannya mengandung kata-kata kotor, perkataannya tidak mengandung berkat, perkataannya mengandung sindiran yang tidak membangun, malah justru menjatuhkan. Kemudian dia berkata,
Cuma tapi mulut kok yang kasar, tapi hatinya anda, tapi hati baik, tapi hati tulus. Saudara-saudara, itu omong kosong. Karena firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Bukan mulutnya yang bermasalah, tetapi hatinya yang sementara bermasalah, hatinya yang sementara sakit. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemudian juga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau masalah, sebenarnya bukan masalahnya yang harus dibereskan, tetapi kondisi hati kita lah yang harus dibereskan terlebih dahulu. Karena kalau kondisi hati kita beres, maka pasti masalah kita beres. Karena yang jadi masalah dalam sebuah masalah bukan masalahnya, tapi sikap hati yang salah terkadang menjadi masalahnya. Kemudian hati ini juga sekalipun kecil, tapi punya daya tampung yang melebihi dari dalamnya lautan. Ada begitu banyak keinginan yang tak mampu kita bendung, yang pada akhirnya orang Manado bilang baking susah diri sendiri, tidak pernah rasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kepada kita diajak dalam menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus, dan juga dalam menyambut kedatangannya, kedatangan Sang Immanuel, Sang Juru Selamat sebagai hakim yang adil. Pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Tentu dibarengi dengan sikap hidup metanoia, hidup dalam pertobatan. Ada perubahan pola pikir setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana diserukan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat dari cara hidup yang lama, dari hidup yang diliputi kegelapan dosa, dan masuk pada hidup yang baru di dalam Yesus yang memberikan kehidupan. Sebagaimana kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tapi juga saudara-saudara, disertai dengan kesiapan dalam kesederhanaan seperti yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis, tapi yang lebih lagi yang sudah ditampilkan atau diteladankan oleh Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Dia datang ke dunia, lahir di kandang yang hina, yakni kandang binatang. Dan dalam masa penantian kedatangannya kembali, sama seperti Yohanes Pembaptis yang adalah utusan Tuhan, kita pun menjadi utusan Tuhan yang diutus ke tengah-tengah pelayanan, yang diutus ke tempat pekerjaan kita, bahkan di mana saja kita berada. Jadilah alat Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya, dan tetaplah berperan sebagai utusan Tuhan yang tidak layak, tapi dilayakkan Tuhan oleh karena kita punya kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.